Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febri Mahendra Pratama. Nah, pada kali hari ini saya ingin mempresentasikan yaitu mengenai graf pada penugasan asesmen 3. Di sini ada sebuah studi kasus ya. Ada seorang pelajar, dia selama kurang lebih setahun ini di rumah terus. Kemudian si Dita ini ya, dia melakukan perkuliahannya secara daring, juga memesan makanan melalui aplikasi dan juga berolahraga. Itu dilakukan dari rumah. Semua dilakukan untuk mendukung program pemerintah agar COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Tapi dia juga di samping itu merasa bosan. Tapi dia juga selalu bertahan ya. Nah, Dita ini dia optimis dengan keadaan ini akan membaik, dan jika keadaannya itu sudah membaik, dia berencana untuk traveling mengelilingi Inggris dengan keluarganya ya. Juga Dita di sini sudah memiliki peta kota-kota yang akan dikunjungi selama di Inggris nanti. Nah, Dita merencanakan akan memulai perjalanannya dari London. Kemudian dia mengunjungi kota tersebut satu persatu, tetapi dia masih merasa bingung dari mana dia harus mengunjungi kota tersebut setelah mengunjungi kota starting, yaitu London. Nah, di sini kita diminta untuk membuat sebuah program yang dapat menampilkan urutan kunjungan kota-kota tersebut dengan syarat kotanya itu harus berdekatan ya. Yang kedua itu agar kota yang dikunjungi dengan menyusuri kota yang semakin jauh dari London. Nah, pada pembahasan BFS atau Breadth First Search ya, bahwa diketahui penelusurannya itu dimulai dari kota London. Nah, kemudian kita lihat London ini dia mempunyai dua tetangga, punya dua adjacent node ya. Ada Birmingham dan juga ada Salisbury. Kemudian kita Q Birmingham dan Salisbury. Setelah itu kita masukkan si London ini menjadi, kita cetak London. Setelah itu kita Q si Bristol ya. Setelah kita Q Bristol dari si si Salisbury, kita cetak Salisbury. Kemudian kita lihat di sini bahwa Bristol ini dia akan tidak ada dia sudah tidak ada yang bisa diturunkan lagi karena Birmingham ini sudah terhubung dengan London. Maka oleh karena itu kita cetak Bristol, kemudian kita turun ke Birmingham ya. Di Birmingham ini kita lihat ada tiga tetangga ya, tiga kota tetangga. Di sini ada Cardiff, ada Kingston dan juga Manchester. Pertama kita Q Cardiff, kemudian kita Q Manchester, dan yang terakhir kita Q Kingston. Kemudian Birmingham ini sudah menjadi bagian visited. Kita menuju nih ke Cardiff ya. Kita lihat si Cardiff ini, oh ternyata dia sudah nggak ada. Ya udah, kita cetak aja. Dari situ kita turun dari Cardiff ya, kita turun ke Manchester. Nah, di Manchester ini ya, di Manchester ini dia ada empat kota yang terhubung. Ada si Kingston, ada Newcastle, ada Glasgow dan juga Liverpool. Pertama kita Q tadi Kingston ya, kemudian kita Q Newcastle, kemudian kita Q Glasgow, dan yang terakhir kita Q Liverpool. Kemudian Manchester itu sudah tercetak, sudah ya, Manchester tercetak, dan kita ke Q, balik ke Q. Ternyata di Q juga ini sudah tidak ada lagi, maka kita cetak Kingston. Setelah itu kita ke Newcastle ya, kita ke Newcastle. Kita cetak juga, kita kembali lagi, kita ke Glasgow. Nah, ke Glasgow tidak ada, maka kita cetak. Setelah kita cetak, kita kembali ke Liverpool. Nah, di Liverpool ini yang terakhir karena tidak ada, maka yaitu perjalanan terakhir yaitu adalah Edinburgh ya. Nah, bagaimana penerapannya dalam DFS? Sama halnya seperti BFS, kita mulai penelusurannya dari London. Perlu diketahui bahwa DFS ini ya, kita harus mengetahui syaratnya bahwa yang pertama itu tumpul tersebut atau node tersebut itu merupakan solusi dan dia juga memiliki turunan, dan sifat pencariannya itu mendalam ya. Pertama kita masukkan London, kita Q London. Setelah itu
kita Q Salisbury. Nah, Salisbury London kita cetak. Setelah dari Salisbury kita ada Birmingham juga nih sebenarnya, tapi kita mulai dari yang terdekat dulu. Kita Q Bristol. Setelah Bristol ya, setelah Bristol kita Q, kita cetak Salisbury, kemudian kita Q Birmingham. Setelah kita Q Birmingham, kita cetak Bristol. Kenapa sih nggak langsung aja? Karena itu akan membuatnya semakin lama ya. Nanti dia harus kesini lagi, misalkan dari sini terus dia kesini lagi. Makanya itu kita ambil jalur cepatnya aja, karena satu titik akan bertemu. Dari Birmingham kita lihat di sini, oh dari sini, oh Cardiff ini buntu. Jadi gimana kalau saya cari jalan lain? Nah, dia coba masuk ke Kingston. Nah, dari Kingston ya kita Q Kingston, kita cetak Birmingham. Setelah itu dari Kingston kita Q Newcastle. Dari Newcastle, nah kita cetak Kingston. Dari Newcastle ini kita Q Edinburgh. Nah, udah kita Q Edinburgh, kita cetak Newcastle. Dari Edinburgh kita Q Glasgow. Nah, dari Glasgow kita cetak Edinburgh. Kemudian kita ke Manchester nih. Nah, kita ke Manchester, kita cetak Glasgow. Nah, di sini pasti yang tersisakan hanya dua. Nah, yang terdekat dengan Manchester yaitu Liverpool. Nah, Liverpool kita cetak Manchester. Dari Liverpool nggak ada turunannya, kita cetak yang terakhir. Ya udah, kita kembali kembali ya. Dari Birmingham kita masuk Cardiff. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu pada proses teorinya. Nah, lalu bagaimana dalam gambaran pengimplementasiannya dalam sebuah program setelah yang satu. Nah, di sini saya akan menggambarkannya dalam bentuk program ya. Yang pertama itu langkah awal kita buat 3 buah kelas. Nah, di sini ada kelas graf PFS. Kemudian di sini ada fungsi-fungsinya nih, ada fungsi graf dan juga ini kelas untuk fungsi graf dan ini kelas untuk fungsi node-nya. Pertama kita import package, namanya bebas, di sini saya menggunakan BF search, kemudian kelasnya node ya. Kemudian di sini berhubung kita menggunakan huruf, maka kita gunakan string. Kemudian nama variabelnya kotak, kemudian saya menggunakan tipe data boolean juga di sini ya. Dan juga saya beri namanya di sini is dikunjungi. Jadi ini nanti menggunakan boolean ini apakah sudah dikunjungi atau tidak. Maka kalau sudah true dan kalau belum dia akan false. Nah, turunlah ke fungsi node-nya. Kita gunakan di sini ada parameter string kota ya. Parameter string kota. Kemudian this the kota sama dengan kotanya nanti yang akan kita panggil dari parameter stringnya ini. Apakah sudah dikunjungi atau belum? Jika belum maka false, dan kita turun ke fungsi visit ini ya. Ke fungsi visit ini tadi jika apakah sudah dikunjungi atau tidak. Jika sudah maka true. Nah, kita masuk ke bagian grafnya. Sini saya mengimport seperti biasa, ada 3 koleksi, ada koleksi hashmap, linked list, queue. Kemudian saya berikan nama kelasnya graph ya. Dan juga di sini saya menggunakan hashmap. Nah, saya menggunakan hashmap. Perlu diketahui bahwa hashmap itu dia itu merupakan sebuah kelas yang berisi sekumpulan pasangan nilai dan juga kunci. Nilainya itu value dan kuncinya itu key. Nah, di sini ada key-nya ya, ini key. Dan di sini juga ada tipe data value-nya, itu QNode. Dan di sini ada nama objek hashmap-nya, AJSMap. Kemudian kita buat fungsi grafnya tadi. Kita panggil objek hashmap-nya ya. Kemudian sama dengan new hashmap. Di sini ada private void. Nah, ini fungsi edge maker-nya ini untuk membuat hubungannya antara node A dan juga node B dengan 2 parameter ya. Dan juga kita panggil queue-nya tadi, QNode ya. Saat kita ingin QNode mana, misalkan node dari node A, kita pengen QNode B nih, QNode B, QNode C. Nah, ini kita gunakan fungsi Q-nya ini. Dan kita menggunakan temp. Nah, temp ini adalah array sementara yang muncul selama langkah data yang ditentukan. Jadi dia ini merupakan array sementaranya. Ya udah, kita sama dengankan aja sih map tadi objek hashmap-nya, terus kita get A. Nah, kita ambil A-nya ya. Kita ambil A. Kemudian kita masuk ke sini if. Nah, if ini tadi yang array sementaranya, if array sementara tadi tidak sama dengan 0, maka si
area sementaranya akan kita hapus remove B ya, kita remove B, not B nya. Kemudian else jika area sementaranya tidak nol, maka kita tidak kita hapus, maka kita tambahkan di sini temp.add. Nah, kita tambahkan B tadi, not B ya, kita tambahkan not B, berhubungkan kita queue-nya not B nanti. Nah, kemudian di sini kita panggil objek swap-nya. Nah, kita petakan nih, kita put. Nah, si put ini dia merupakan metode yang digunakan untuk memasukkan pemetaan ke dalam map ya. Kita gunakan put, kita deklarasi parameter A-nya tadi ya, get A tadi, dan juga temp-nya, area sementaranya. Kemudian kita masuk ke ini fungsi indirected edge-nya ini ya. Ini fungsi edge-nya. Ada not kota dari ya, kota sebelumnya, dan juga ada not kota tujuan atau yang dituju, kota yang dituju. Kemudian saya menggunakan if ya, apabila si content key kota darinya ini adjustment-nya tidak memetakan, maka content key dari ini ya, content key dari ini kan dia metode yang digunakan untuk memeriksa apakah kunci atau key-nya ini ya, sedang dipetakan ke dalam hashmap atau tidak ya. Nih, maksudnya jika tidak, makanya itu. Dan ini ada objek hashmap yang untuk kita petakan dari kota dari. Nah, kota dari ini kita petakan, kemudian yang kota tujuhnya kita nol saja karena kita tidak membutuhkan kota 7 untuk content key kota dari ini. Nah, else if ya, else if ini jika yang tadi objek hashmap-nya tidak content key kota 7, maka kita akan petakan kota 7 ya, kita nolkan yang ininya. Kemudian kita panggil edge maker-nya nih, fungsi edge maker-nya. Kemudian kita masukkan parameter kota dari dan kota 7-nya. Nah, di sini kita masuk ke fungsi graph BFS-nya, dan juga nanti kita akan cetak di dalam sini. Saya import dua koleksi link list dan queue. Kemudian saya beri nama kelasnya kelas graph BFS. Kemudian saya gunakan private static final graph, saya beri nama graph ya. Kemudian saya buat fungsi bikin DFS ini ya, bikin BFS. Nah, ini nanti adalah sebagai node awalnya ya, node. Nah, ini node start node. Kemudian if start node sama dengan 0, maka kita akan kembalikan nilai start node-nya ya, kita akan kembali ke sebelumnya. Kemudian kita queue node-nya, node saya beri nama variabelnya queue sama dengan new link list ya. Kemudian kita panggil queue-nya, kita tambahkan si start node ya. Saat kita queue kita tambahkan start node. Saat kita ingin queue misalkan node B, kita tambahkan start node-nya. Kemudian while apakah empty atau tidak. Jika queue-nya jika tidak di queue kan tadi apakah empty atau tidak, maka node itu kita hapus ya, kita hapus. Kemudian if node is dikunjungi atau tidak, berarti kita cek nih if node-nya dikunjungi atau tidak. Jika iya, maka dia akan continue. Nah, continue ke node visit ini, node visit. Kemudian kita cetak node kotanya ya, ini kotanya sekarang kota apa, kemudian kita tambahkan. Kemudian kita masuk ke ini queue lagi, kita panggil queue node ini all adjacent, maksudnya semua bertetanggaan. Ini untuk cek nanti ya, yang semua bertetanggaan. Kemudian sama dengan graph dot object hashmap-nya kita get node-nya ya, kita ambil node-nya. Kemudian di sini if semua adjacent ya, jika semua tetangganya itu berdekatan sama dengan 0, maka dia continue ya. For not adjacent sama dengan all adjacent. If tidak adjacent
yang dikunjungi tadi itu apakah sudah dikunjungi atau tidak, maka dia akan queue. Jika sudah dikunjungi maka dia akan queue si adjacent-nya tadi ya. Setelah itu dia cetak ke bawah. Nah, ini adalah fungsi mainnya, fungsi untuk kita tambahkan node-nya ke dalam fungsi yang akan kita run nanti. Nah, di sini kita panggil kelas node-nya, kemudian kita beri nama node London ya. Ini untuk kotanya, kota London sebagai startingnya. Kemudian sama dengan new node kita beri nama London. Nah, dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita panggil juga ini yang graph tadi ya, yang graph tadi untuk yang edge-nya berdekatan atau tidak. Kemudian kan ini graph ya, otomatis kita akan membuat hubungan antara London dan juga Birmingham, London dengan Salisbury, dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian kita cetak ke bawah, kita tulis di dalamnya perjalanan Dita dengan cara BFS nanti dimulai dari mana saja. Kemudian si operator ini akan memulai perjalanannya dari node London. Kemudian kita lihat di sini. Ditunggu sebentar. Oh, mohon maaf, ini ada yang kepencet. Saya ulangi lagi. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, sesuai dengan apa yang telah saya presentasikan di dalam PowerPoint tadi ya. Dari London dia akan masuk ke Birmingham. Ya kan, Birmingham kan ada tetangganya juga. London kan ada tetangganya juga tadi, Salisbury dan Birmingham. Tapi dari Salisbury kita masuk ke Bristol. Kemudian kita kembali ke kita masuk ke Birmingham. Nah, Birmingham kan tetangganya tadi ada Cardiff, ada Manchester, ada Kingston. Nah, gambarannya seperti ini dalam bentuk BFS. Dan akan saya terangkan dalam bentuk DFS-nya itu seperti apa. Nah, kalau dilihat di sini ya, saya membuat kelasnya itu sama seperti yang ada di BFS. Namun yang membedakan di sini adalah penggunaan fungsinya yang berbeda. Di sini kelasnya tetap ya, kelas node. Kemudian stringnya sama, nama kotanya kita gunakan string. Kemudian kita menggunakan boolean, tipe data boolean untuk true atau false-nya, apakah sudah dikunjungi atau tidak. Kemudian saya buat fungsi node-nya atau simpulnya, dan saya panggil saya buat parameter string data kotanya. Setelah itu this.kota sama dengan kota. Nah, ini akan untuk memanggil si string kotanya itu. Is dikunjunginya sama dengan false ya. Kemudian kita buat void visit nih, void visit apakah sudah dikunjungi atau tidak. Jika sudah maka dia akan true. Nah, kita masuk ke bagian grafnya. Di sini saya beda ya, tadi sebelumnya kita menggunakan apa yang tadi ya, sebelumnya kita menggunakan linked list dan queue, tapi di sini kita menggunakan stack dan map. Yang pertama yaitu kita membuat kelas graphnya, kemudian kita panggil mapnya nih, map ya. Kemudian di sini si hash mapnya kita panggil, kemudian di sini ada key-nya node, dan juga ada tipe data value-nya yaitu stack node. Berhubung DFS itu kan mendalam ya, jadi dia itu teorinya itu seperti sebuah stack. Saat kita masukkan yang pertama, dia akan menjadi terakhir yang keluar, jadi first in last out. Yang maksudnya LIFO, last in first out ya. Last in first out, nanti yang paling atas itu akan menjadi last in, dia akan yang pertama keluar. Kemudian di sini saya panggil kelas graphnya, objek hashmapnya sama dengan new hashmap. Kemudian
seperti BFS tadi, kita buat fungsi edge maker-nya ya. Ada 2 parameter. Ini nanti untuk sebagai penghubung antara kedua simpul atau node, ada node A dan node B. Kemudian kita panggil node-nya si stack-nya tadi. Stack, kita panggil kelas node-nya yang ada di node. Kemudian kita menggunakan array sementara tadi ya, si temp sama dengan objek map-nya. Map kita get A, kita get node A-nya. If array sementaranya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan menghapus array sementaranya yang di B ya, dia akan menghapus B, remove node B. Kemudian else array sementaranya sama dengan dia tidak 0, maka dia akan menambahkan node B ke dalam si stack. Kemudian di sini kita panggil objek map-nya, kita petakan si node A dan juga si temp-nya tadi ya, temp dari add B tadi kita petakan ke dalam objek map. Kemudian kita masuk ke fungsi indirected edge, sama seperti BFS, ada parameter kota dari dan juga kota tuju. Kemudian if ADJ map-nya itu tidak dimasukkan, maka si content key dari kota darinya ini, maka ada di ADJ map-nya ini dia akan memetakan kota dari ya. Kemudian kita nolkan. Sama untuk kota 7 ya, content key itu kan dia yang digunakan untuk memeriksa apakah si key-nya itu udah dipetakan ke dalam hashmap atau belum. Kemudian kita petakan kota 7, kita nolkan. Kemudian di sini kita panggil fungsi edge maker-nya ya, ada parameter kota darinya dan kota 7-nya. Nah, kita masuk ke graph DFS, kita gunakan import koleksi stack. Nama kelasnya graph DFS, private static vanilla graph, kita beri nama graph, kita panggil graph-nya ini ya. Kemudian sama dengan new graph. Kemudian kita buat fungsi set start node. Nah, ini set start node, kita panggil kelas node, kemudian kita beri nama node. Nah, ini node-nya nanti untuk node visit ya, node.visit, dia akan mencetak node.kota, jadi kota yang dikunjungi. Kemudian kita masuk ke dalam stack. Nah, stacknya ini, si node-nya ini, jika dia berhubungan all adjacent, maka sama dengan graph.object hashmap get node, kita ambil node-nya. Kemudian if all adjacent sama dengan 0, maka kita kembali, jika nilainya itu 0, kita kembali ke titik cabang sebelumnya. Kemudian for node adjacent sama dengan all adjacent ya. If tidak adjacent, apakah dia yang tadi kita yang dikunjungi atau tidak itu tidak adjacent, maka set start node adjacent ya. Ini jika tidak, tapi ini kita set start node adjacent. Kemudian kita masuk ke fungsi start DFS-nya ya. Ini start DFS, kita panggil kelas node, kemudian start node. Set start node sama dengan start node. Nah, ini tadi ini untuk set start node-nya, ini untuk start, ini untuk memulai node-nya. Kemudian kita panggil graph-nya dot objek SVM, kita panggil, kita gunakan juga metode keyset dan juga for each. Di dalamnya it ya, kita panggil it yang ada di sebelumnya ya. Kemudian if si it-nya ini tidak it, apakah dikunjungi atau tidak, maka dia akan set start node it. Kemudian kita masuk ke kelas main-nya. Nah, di sini untuk mencetak node yang akan dimasukkan dan juga akan mencetak hubungan atau edge yang terhubung. Seperti biasa, saya berikan namanya operator ya. Kemudian saya tulis satu persatu kota-kotanya. Ada London, Salisbury, Birmingham, Bristol, Cardiff, dan seterusnya. Kemudian kotanya saya beri nama London, Salisbury, Birmingham. Nah, seperti itu, dan kita turun ke graph. Nah, ini sebagai edge-nya ya, penghubungnya, grafnya ini. Kemudian kita hubungkan London dengan Salisbury, London dengan Birmingham, Salisbury dengan North Bristol, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian kita cetak nih, kita
kita cetak ke bawah perjalanan Dita dengan cara DFS. Nah, sebelumnya itu kan perjalanan Dita dengan cara BFS, tapi di sini dengan cara DFS. Kemudian kita panggil operatornya, kita mulai jalankan si not London. Kita jalankan, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Dari London dia ke Salisbury. Nah, dari Salisbury kan dia mendalam ya. Dari Salisbury dia lanjut ke Bristol. Kenapa dia nggak lanjut ke Birmingham? Karena dari Birmingham itu dia akan memakan jarak yang jauh ya. Maka dia mendalam karena mereka akan bertemu pada satu titik. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran daripada BFS dan DFS. Apabila ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.